Shalom, saya Monica. Kita berjumpa lagi dalam acara Kingdom Devotion pada hari ini. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas Yakobus ayat yang kedua, yaitu tentang bagaimana kita hidup berdampingan, bagaimana kita hidup, bagaimana kita akan memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan adapun judul daripada bacaan kita hari ini yaitu jangan memandang muka. Jadi dengan jelas firman Tuhan pada kesempatan ini, dari judulnya saja sudah mengingatkan kita bagaimana kita harus hidup saling menghargai satu dengan yang lain, tanpa kita harus memandang muka, tanpa harus kita memandang status sosial atau apapun. Jangan sampai kita, dan karena dari kitab Yakobus ini dia berbicara tentang begitu banyak nasihat, yaitu nasihat-nasihat firman Tuhan, bagaimana dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan pada Yakobus yang pertama dengan jelas dikatakan, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kita amalkan dengan memandang muka. Jadi dalam ayat yang pertama ini dengan jelas Yakobus mengatakan, jangan sekali-kali kita mau memandang muka ketika kita mau melakukan sesuatu kepada orang lain. Dan pada ayat yang kedua dikatakan, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah, dan yang berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai dekat tumpuan kakiku. Dalam ayat ini mengingatkan kita bahwa kita jangan berlaku tidak adil. Ada sebuah bahasa yang berkata begini, jangan karena sakit hati kita atau karena iri hati kita, terus kita tidak akan berlaku adil terhadap sesama kita. Dengan jelas firman Tuhan sudah mengingatkan pada kita agar iman yang kita praktekkan dalam kehidupan kita adalah iman yang berdasarkan kepada Yesus Kristus. Kemudian kita lanjut pada ayat yang keempat. Bukankah kamu ketika kita membuat perbedaan atau kita melakukan sesuatu dengan memandang muka? Dalam ayat yang keempat dikatakan, bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dalam pikiranmu yang jahat? Betapa menyedihkan saudara-saudara, seandainya dalam kehidupan kita akan melakukan hal seperti ini. Tuhan sangat tidak menginginkan. Dan kemudian di dalam ayat juga yang kelima, dengarkanlah hai saudara-saudaraku yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi ketika kita mau melakukan firman Tuhan, ketika kita mau memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kita sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan bilang Tuhan sangat menyenanginya dan Tuhan begitu mengasihi orang-orang yang miskin. Jadi bagaimana dengan kita? Dengan firman Tuhan yang sudah diajarkan kepada kita, Tuhan sudah melakukan sesuatu itu untuk kita tanpa memandang muka. Dia begitu mengasihi kita tanpa membeda-bedakan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya kita juga harus mengikuti teladan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita meminta tuntunan Roh Kudus agar dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita, kita mampu mempraktekkan kehidupan yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu kita hidup saling mengasihi tanpa kita harus memandang muka, tanpa kita harus membedakan derajat tinggi atau rendah, atau pendidikannya mungkin tinggi, dia pendidikannya rendah. Jangan sampai ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Mari kita ikuti teladan Tuhan Yesus. Biarlah dalam kehidupan kita orang akan melihat bukan lagi tentang kita, tetapi
tentang Tuhan. Karena apapun yang kita jalani ini, semua adalah berasal dari Tuhan, oleh Tuhan, dan hanya akan kembali kepada Tuhan. Dan biarlah kehidupan kita akan mencerminkan kehidupan Yesus Kristus. Terima kasih saudaraku, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kesempatan ini Tuhan. Engkau boleh memperdengarkan lagi kami Tuhan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau boleh menasihati lagi kami Tuhan. Bagaimana kami boleh berlaku dalam kehidupan kami. Bagaimana kami harus memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Untuk itu Tuhan kami memohon Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan akan memampukan kami. Agar kami dengan iman yang teguh kepadamu Tuhan, kami mampu akan mempraktekkan Tuhan bagaimana kehidupan yang Engkau ajarkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan hari-hari hidup kami ini Tuhan benar-benar hanya akan memuliakan nama-Mu. Dan nama Tuhan akan semakin dipuji, nama Tuhan akan semakin dimuliakan. Haleluya, amin.